Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tersimpan 20 tahun seperti ini. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Tolong. Assalamualaikum. Siapa kamu? Tolong saya manusia. Iya, saya tahu kamu itu minta tolong kepada saya. Tapi apa yang harus saya tolong dan kenapa kamu menangis terus dari tadi? Karena saya terkunci di sini. Saya tidak bisa lepas dari tempat ini. Bentar, bukannya kamu sudah meninggal? Kenapa kamu tidak lepas dari tempat ini? Saya memang sudah meninggal. Karena ada bagian tubuh saya yang ada di sini, manusia. Bagian tubuh kamu yang ada di sini. Maksudnya apa itu? Saya meninggal setelah 40 hari meninggalnya saya. Ada seorang manusia laknat yang membongkar makam saya. Lalu manusia itu memisahkan kulit, daging, tulang saya, manusia. Manusia itu mengambil tulang saya. Buat apa? Buat dibikin serbuk, manusia. Kan itu hanya sebuah tulang. Harusnya itu roh kamu itu harus tetap bisa bebas. Kenapa kamu malah justru terikat? Hanya sebuah tulang kan nggak mempengaruhi. Justru itu, manusia. Justru tulanglah yang paling penting, manusia. Jika kulit atau daging, saya nggak akan terkunci di sini, manusia. Karena tulang adalah kesuciannya, manusia. Oke. Terus yang mau katanya kamu makamnya dibongkar. Benar. Siapa yang membongkar? Dia adalah keturunan dukun, manusia. Keturunan dukun. Dukun siapa? Dukun Jarwo. Jarwo. Salah satu dukun yang memiliki ilmu tinggi, manusia. Bentar. Kalau dukun Jarwo saya rasa udah meninggal loh, teman-teman. Oh, keturunannya. Oh, apakah ada dendam dengan kamu? Tidak ada, manusia. Kok bisa dijadikan apa ikat di tempat ini? Maaf, ini tempat saya rasa nggak ada sesuatu hal yang aneh, teman-teman. Ada, manusia, tolong saya. Serbuk tulang saya ada di sini, manusia. Di sini. Kan di sini, manusia. Kau meninggal tahun berapa? Saya meninggal tahun 2000, manusia. 2000. Berarti 20 tahunan yang lalu. Benar. Oh, kalau melihat gubuknya sih kayaknya iya, teman-teman. Bisa jadi ini gubuk. Kalau cepat, manusia. Cepat ambil tindakan, manusia. Karena saya yakin engkaulah satu-satunya manusia yang bisa saya kasih pertolongan. Tolong saya, manusia. Oke. Kamu tenang ya. Saya akan menolongmu. Tapi saya meminta sedikit petunjuk. Apa yang harus saya lakukan? Kok saya nggak bisa merasakan ada suatu hal yang aneh di tempat ini, dan sama sekali tidak ada yang bisa saya deteksi di tempat ini. Ya karena serbuk itu dilipat rapat, manusia, dibungkus rapat oleh keturunan dukun Jarwo itu, supaya tidak bisa dicium oleh aura-aura goib gitu ya. betul, manusia. Bahkan aura tulang saya pun tidak bisa keluar sama sekali. Oh, ini hebat ini. Ya udah,
Sekarang saya minta kamu keluar dari tubuh Mas Evi. Mas Evi pun sudah tidak kuat menahan tubuhmu yang mengendalikannya. Ya, keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wah, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bisa. Mas Evi, Astagfirullahaladzim. teman-teman, ini dia loh teman-teman. Mas Evi kembali, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kenapa kamu berjubah hitam? Harusnya kamu itu gak berjubah hitam seperti ini. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini adalah anak emas teman-teman. Ya, dia ini kematiannya sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa orang teman-teman. Bahkan kematian dia itu disengaja, memang ya kayak disengaja untuk segera mati gitu teman-teman. Astagfirullah, ini masih muda ya. Kalau saya lihat itu usianya itu baru 18 tahun ya. Dia sengaja dimatikan oleh seseorang supaya ya mungkin ini keturunan dukun Jarwo itu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Jadi dia ini adalah anak yatim piatu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, jadi karena itu. Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tega sekali hanya karena itu saja. Saudara teman-teman, ini dia berkata kalau dia itu dijadikan tumbal pertama karena dia itu anak yatim piatu teman-teman ya. Dan juga ketika dia yatim piatu itu ketika dia masih bayi teman-teman. Bayi. Kedua orang tuanya meninggal memang karena disengaja oleh dukun Jarwo teman-teman. Dukun Jarwo. Jadi dukun Jarwo itu sudah meninggal, tapi kedua orang tuanya itu apa-apain ya oleh dukun Jarwo supaya meninggal bersamaan, karena mereka itu mengincar anaknya, yaitu dia diincar. Kenapa? Karena untuk ya teman-teman, untuk menguasai ya ilmu kebal abadi ya teman-teman ya. Jadi harus ada anak yang tidak memiliki orang tua sama sekali ya teman-teman ya, itu harus dibesarkan. Ketika sudah besar ya, dia jangan sampai mengenal dunia wanita, harus dibunuh terlebih dahulu. Nah, cara membunuhnya itu tidak boleh dengan benda tajam ya, jadi dia itu dibunuh dengan cara kayak diguna-guna tanpa ada benda tajam. Ketika dia meninggal, menunggu 40 hari supaya kulit sama tulang itu terlepas. Nah, tulang-tulangnya diambil teman-teman, diambil lalu dijadikan serbuk ya teman-teman ya. Setengahnya itu dijadikan minuman untuk keturunan cucu-cucunya itu, setengahnya itu ditaruh di jasad kakek Jarwo. Itu pesan kakeknya, seperti itu kata dia. Jadi kayak kakek Jarwo itu meskipun sudah mati, dia itu masih hidup teman-teman, masih bisa menemui cucunya dan masih berkata bahwa kamu harus melakukan ini gitu teman-teman, untuk menambah kehebatannya dan hidup abadi. Meskipun sudah mati, masih bisa berinteraksi dengan dunia dan bahkan bertemu dengan
orang-orang yang minum, ya, itu hanya bisa ditemui dengan orang-orang yang meminum serbuk itu, teman-teman. Serbuk tulang itu. Jadi abadinya seperti itu. Kalau mau garis keturunan itu terus seperti itu, teman-teman, mereka itu harus memelihara anak yatim piatu. Lalu ketika sudah dewasa, mereka akan dibuat sakit. Dan terus menerus. Nanti generasi mereka itu kayak keluarga akan berkumpul terus menerus, hidup berdampingan. Mereka akan saling melihat, saling berbicara. Tapi orang lain yang tidak meminum itu, mereka tidak akan pernah bisa melihat apapun. Hanya mereka saja. Jadi keturunan itu memang kayak keluarganya itu banyak. Meskipun mereka sudah meninggal, tapi masih ada. Dan cara untuk berinteraksi dengan orang yang meninggal, serbuknya itu disiramkan ke jasad orang yang sudah meninggal. Maka dia akan keluar hidup lagi dan berbicara seperti itu, teman-teman. Malang sekali kamu, nah. Astagfirullahaladzim. Harusnya anak emas seperti kami itu dipelihara dengan baik, dijaga, didewasakan. Astagfirullahaladzim. Boleh saya tanya, di mana letak yang mengikat kami itu? Di mana? Boleh saya bertanya? Di mana? Dia menunjuk ke atas loh, Mas Evi. Ada sesuatu yang aneh kah di atas? Di atas sana. Dia menunjuknya ke sini loh, Mas Evi. Lihat sesuatu nggak? Ini bungkusan biasa itu. melihat sesuatu nggak? Seperti nggak ada yang aneh kok. Iya. Tapi dia masih menunjuk loh, Mas Evi. Dia masih memberitahu kepada kita. Bentar ya teman-teman ya. Saya mencoba dengan kekuatan goib saya. Saya nggak bisa melihat apapun ya. Ini berarti penutupnya itu sangat hebat. Ya, ini sangat hebat. Ya, saya aja nggak bisa, apalagi dukun-dukun biasa. Ini luar biasa. Saya nggak bisa melihat ada jeratan goib di tempat ini sama sekali. Yang kita lihat itu bersih, netral, nggak ada apa-apa. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tetap enggak. Apa di atas genteng ya, Mas Sofi ya? Ini juga nggak ada apa-apa nih, Sob. Ada nggak? Bersih nih, sekarang nggak ada apa-apa. Bersih. Iya. Oh. Aduh. Itu dot. Enggak. Loh. Terus? Saya nggak kejedot, Mas Ewi. Tapi saya merasa ada sengatan listrik yang menyentuh helm saya dan tembus ke kepala saya dari sekitar sini. Astagfirullah. Oh, iya, saya tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untung saya berdiri di sekitar sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu zinnatu wa la na'um. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bihi. Ya Allah. Ini Masya. Wasi'a kursi samawati wal ard wa la yakhudhu. Allah. Allah Akbar. Allah.
aman. Ini kalau di orang biasa nggak ngefek Mas Evi. Ini ngefeknya kalau kayak di saya, di Mas Evi yang memiliki kekuatan, ini akan ngefek. Iya, kita akan tersengat Mas Evi karena ini ada kekuatan goib. Tapi kalau kita dari bawah tanpa jarak dekat, kita tidak bisa melihat apapun. Astagfirullahaladzim. Ini tersimpan 20 tahun seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini baunya tidak tercium teman-teman, sama sekali tidak tercium, sama sekali gak ada baunya. Tapi ini yang melakukan ini sungguh luar biasa, sungguh hebat. Ini tali kain pocong sungguhan teman-teman. Ini kain pocong sungguhan, ikatnya pun benar, tapi ini hitam ya. Ini adalah sebuah kain yang mengikat dia. Ini dia, sebuah kain yang mengikat dia. Makanya dia terbelenggu dengan kain hitam itu teman-teman. Jadi benar, ini isi tulang-tulangmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus apa yang harus saya lakukan? Membukanya seperti biasa, lalu menguburkannya di tempat jasadmu atau bagaimana? Oh, seperti itu. Jadi gini Mas Evi, dia berkata, yang penting buka saya dari jeratan ikat ini ya, karena di dalam ini ada berlapis-lapis ikatan sampai tidak tercium apapun ya. Dan juga ini nanti ininya, serbuk tulangnya tolong disebar saja biar tidak berkumpul jadi satu. Kalau bisa ini nanti ketika saya membuka ini, dia berkata akan ada dukun Jarwo yang datang. Iya, tapi saya nggak bisa melihatnya, nggak akan pernah bisa melihatnya, tapi dia bisa menyerang saya. Dan caranya saya itu harus ikut mencicipi tulang ini. Gitu Mas Evi. Memakan. Kalau memakan, saya tidak akan memakan ya. Saya hanya akan menggunakan kekuatan saya untuk menyentuh saja, cukup ya, menyentuh terus saya oleskan di alis ya, kayak gini. Nanti Mas Evi ikut juga supaya kita bisa melihat dukun Jarwo tersebut. Boleh ya. Ayo Mas Evi. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kencang sekali teman-teman. Bismillah. Allahu Akbar. Ini bagaimana ini? Astagfirullahaladzim.
serbuk tulangnya teman-teman. Serbuk tulangnya ini teman-teman, ngeri sekali nih. Ternyata benar. Saya, Dukun Jarwo, saya tidak mengizinkan kamu mengambil barang itu. Astagfirullah. Balikan ke tempat semula. Tidak, saya tidak mau ada tumbal seperti itu. Kalau kamu memaksa, saya akan mengutuk semua keturunan kamu, sama seperti dia. Astagfirullah. Gak ada yang berhak mengutuk apapun itu dari keturunanku. Kamu jangan mengganggu keabadian saya. Saya tidak mengganggu keabadian kamu, tapi kamu yang kelewatan.